Halo Sobat Cantik, kembali lagi di Kamu Tuh Cantik bersama aku Dina Aprilian. Hari ini aku pengen bikin skincare rutin, sekarang udah malam jadi night skincare rutin pastinya. Sempat aku udah nge-share di TikTok dan Instagram dan Facebook. Ternyata orang-orang responnya cukup baik ya. Jadi aku sekalian aja pengen ngasih tahu kalau aku pakai skincare tuh kayak gimana dan skincare apa yang cocok di aku dan memberikan perubahan yang cukup signifikan. Jadi nanti aku sambil cerita pengalaman aku punya wajah yang sensitif, berminyak dan juga mudah sekali berjerawat ya kan. Jadi ini aku sambil cerita sambil bersihin makeup ya. Aku tuh gak bisa harian pakai makeup gitu. Jadi sekalian aja deh kita bersihkan sambil di-record ya kan. Nah ini untuk makeup mata sama bibir biasanya aku beda. Aku pakai Nivea Eye Makeup Remover Double Effect Eye Remover. Nah ini kayak gini, dia tuh ada kandungan minyaknya. Jadi buat yang makeup yang waterproof itu biasanya di bagian mata agak susah ya dibersihinnya. Tapi kalau pakai ini tuh gampang banget, mudah banget, langsung hilang. Ini aku taruh aja di kapas. Jadi beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Januari 2021, aku tuh kayak lagi parah-parahnya mukanya jerawatan karena kebodohan aku sendiri sih sebenarnya. Jadi tuh skincare-nya habis. Terus ada satu brand lokal yang masih ada di meja rias aku dan aku ngerasa kayak ya udahlah pakai ini dulu sayang gitu kan. Padahal aku tuh udah tahu kalau skincare itu tuh nggak cocok di muka aku ya kan. Tapi masih aja gitu aku pakai. Jadi alhasil wajahku sempat di Januari 2021 tuh seperti ini. Parah banget kan. Bener-bener itu tuh jerawat batu semua ngumpul di satu titik gitu. Dan kalian tau gak sih kalau misalnya jerawat batu itu rasanya perihnya ngilunya kayak mana? Itu tuh bener-bener gatel, bener-bener nyut-nyutan, bener-bener kayak gak bisa disentuh gitu kan. Dan akhirnya aku ngerasa sempet aduh gak bisa kayak gini nih, gak bisa kayak gini. Sedangkan kerjaan aku menuntut diriku untuk memakai makeup ya kan, di Kamu Tuh Cantik khususnya. Jadinya aku memutuskan untuk ya udah, yuk kita balik lagi ke skincare yang asli, nggak usah pakai sayang-sayang ya kan, langsung aja dibeli gitu kan, walaupun saat itu tabungan lagi menipis ya kan. Akhirnya tetap aku beli mau nggak mau demi menghilangkan si jerawat-jerawat batu ini. Terus bener aja dong, itu skincare yang biasa aku pakai memperbaiki wajahku pelan-pelan seperti semula. Nah, setelah aku bersihin mata, alis sama bibir, lanjut aku pakai micellar water. Ini dari Clean and Clear micellar water yang oil free, ini juga enak banget. Tapi dia pahit ya. Ada nggak sih micellar water yang nggak pahit gitu? Kayaknya aku pakai micellar water ternyata pahit. Kalau misalnya ada, tahu ya. Sebenarnya sih bukannya yang berasa-rasa juga gitu, aku nggak nyari micellar water yang rasa strawberry atau apel atau mangga gitu, enggak. Cuma ya udah yang nggak ada rasanya aja gitu, nggak berasa pahit. Udah nggak sih? Kalau misalnya kalian tahu, tolong kasih tahu dong. Aku pengen cobain, aku pengen pakai gitu sini ya, karena aku bibirnya kering jadi suka gitu-gitu jilat-jilat bibir sendiri kadang-kadang, jadinya butuh micellar water yang tidak pahit. Nah ini aku bersihin aja langsung makeupnya pakai micellar water. Lanjut ngebahas masalah jerawat aku. Nanti nih akan aku tunjukin skincare-nya yang membuat wajah aku kembali bersinar. Memang tidak lagi kayak anak bahasa Indonesia formal amat. Jadi tuh emang nggak sepenuhnya sempurna sembuh total gitu loh. Maksudnya masih tetap ada nih kayak sekarang. Setiap periode pasti muncul 1-2 jerawat gitu kan, tapi ya udah habis itu hilang. Dan yang membuat aku rada bete gitu ya,
berbeda dengan orang-orang lainnya gitu, walaupun pasti banyak juga sih yang kayak aku, pasti kalian ada lain kayak aku kan. Jadi dia munculnya pas period doang nih memang ya kan, si jerawat sebulan sekali, tapi sekalinya muncul hilangnya juga bisa sebulan ya kan, bahkan 2 bulan. Nih kayak gini nih udah lama banget ini, karena hilangnya lama jadi kelihatannya panen. Nah ini udah selesai, lanjut aku mau facial wash, mau cuci muka pakai sabun muka, nanti aku akan balik lagi. Ini aku udah selesai cuci muka pakai Pond's Acne Solutions karena memang wajahku lagi berjerawat dan aku udah cocok banget sama Pond's juga. Lanjut aku pakai exfoliating toner ini dari Sambaini AHBHA yang 30 Days Miracle Toner. Jadi ini juga dulu waktu pas zaman kuliah aku juga pakai ini dan memang secocok itu di kulit aku. Nah bedanya kalau malam itu aku pasti pakai kapas biar dia lebih bisa, ini yang tadi bekas-bekas makeup masih bisa keangkat gitu. Jadi sebelum aku pakai rangkaian skincare yang sekarang nih, aku dulu pas tahun 2017 aku sempat pakai Elsia Skin dan itu memang sebagus itu di muka aku. Nanti nih kalau nggak percaya fotonya dulu waktu aku masih pakai Elsia Skin, dan setelah itu aku pakai rangkaian ini, itu juga bagus di aku. Jadi sebelum Januari ini muka aku tuh masih baik-baik aja nih ya kan, sampai di Januari 2021 mulailah muncul jerawat-jerawat itu ya kan. Nah ini aku tunggu kering dulu biasanya. Ini juga salah satu yang serem karena waktu itu sempat aku pakai skincare tuh kayak berturut-turut langsung gitu, nggak ada jeda. Jadi habis pakai ini ngeresap sedikit doang langsung, belum terlalu meresap aku udah next ke skincare yang berikutnya. Karena wajahku sensitif banget, diingatkan lagi bahwa wajahku sangat-sangat sensitif, jadi aku harus menjeda dari step 1, kedua, 3 dan seterusnya itu bisa sampai 3 menitan. Bener-bener sampai bener-bener meresap dan kayak aku pegang tuh kayak udah kering banget gitu, baru aku bisa next. Karena ternyata di aku itu skincare-nya harus bener-bener sampai meresap. Jadi kalau misalnya dia main tiba-tibanan, efeknya akan formulanya itu berantem di muka aku dan jadinya menimbulkan breakout atau jerawat atau malah iritasi. Oke? Ini aku masih nunggu kering, jadi aku akan balik lagi karena masih mau santai-santai dulu. Oke? Lanjut, aku pakai hydrating toner. Nah ini biasanya aku ganti-ganti sih kalau untuk hydrating tonernya. Jadi kadang aku pakai Pond's, sekarang lagi pakai Pond's yang White Beauty karena aku nggak nemu kemarin yang serangkaian sama yang Acne Solution. Jadi aku pakai yang lightening, pakai yang White Beauty lightening toner. Jadi ini kadang aku pakai Pond's, kadang pakai Viva yang memang gampang aja gitu dicari. Karena kalau hydrating toner di aku tuh nggak terlalu ngasih efek yang macem-macem gitu. Kadang Wardah, jadi aman-aman aja. Dan biasanya aku langsung di tangan, di tap-tap aja gitu ke muka. Nah, aku tuh suka kalau pakai hydrating toner tuh yang memang ada wangi-wangiannya. Kayak misalnya yang Pond's ini kan yang rose, jadi tuh dia ada wangi bunga mawarnya. Jadi selain menghidrasi, melembabkan, ini juga bikin relaksasi hidung kalian. Jadi pas lagi pakai tuh bisa diendus-endus wangi gitu. Kayak misalnya Viva yang bengkoang atau yang green tea itu juga enak banget. Oke, lanjut aku mau main handphone. Sambil main handphone sambil nunggu ini meresap dulu untuk baru ke step berikutnya. Nah, ini dia combo yang sering aku sebut-sebut, bukan yang sering aku sebut-sebut, yang bisa bikin muka aku jauh lebih mendingan dan lebih baik setelah aku nyobain, setelah aku pakai Elsia Skin dulu, kulit aku membaik, dan setelah aku pakai Wardah yang Cristallure, bacanya sebenarnya nggak gitu, Cristallure, dulu gitu waktu dengerin screennya waktu lagi fashion show Wardah. Nah, ini dia kombonya yang bisa bikin muka aku lebih baik selain 2 produk yang tadi, Elsia Skin dan Wardah Cristallure, ya kan? Jadi ini untuk essence-nya aku pakai Savi yang Age Divine Gold Water Essence. Ini dia anti-aging tapi punya efek mencerahkan juga. Nah,
Selain itu, aku untuk acne serumnya aku pakai dari Scarlett. Jadi combo ini bener-bener yang satu menghilangkan jerawat-jerawat, yang si Safinya ini bikin wajahnya tuh jauh lebih cerah dan pastinya memudarkan bekas-bekas jerawat dan flek-flek hitam. Jadi ini tuh kayak udah combo banget nih. Waktu itu kenapa Januari muka aku jerawatan, nih aku sambil pakai essence-nya ya. Jadi kenapa muka aku Januari itu jerawatan, karena si combo ini dua-duanya habis, ya kan. Terus bodohnya nggak di-refill, nggak dibeli ulang gitu kan. Ini aku tap-tap aja. Ini juga punya aroma yang menenangkan banget, enak banget wanginya. Jadi step ini yang paling aku suka. Dan dia tuh cepat banget meresapnya. Jadi teksturnya itu gel, tapi nggak bikin lengket. Terus dia cepet banget meresap dan bikin kulit kita tuh jauh lebih kenyal. Nah karena ini anti aging, jadi bener-bener bikin kulit kita jauh lebih kencang dan lebih kenyal. Jadi enak deh. Oke, aku akan tunggu ini meresap sampai aku mau lanjut ke step untuk pakai serum. Lanjut, aku mau pakai acne serum dari Scarlett ini. Jadi memang ini sebagus itu serumnya. Ini aku nggak di-endorse ya. Jadi emang aku beli dan nyoba sendiri gitu kan. Jadi aku cocok dulu, terus tinggal aku tetesin di seluruh. Terus tinggal dipijit-pijit. Nah ini untuk baunya sendiri, dia tuh teksturnya rada cair tapi tebel gitu, tengah-tengah antara gel sama air. Nah ini aku biasanya pakainya setelah dipijit-pijit gitu, dimassage pelan-pelan, terus habis itu ditepuk-tepuk. Ini serum dari Scarlett tuh emang bagus banget gitu. Jadi aku udah pakai, udah botol berapa dari sebelum Januari. Aku mulai nyoba Scarlett tuh dari 2020. Aku lupa, kayaknya semenjak pandemi atau sebulan Oktoberan gitu ya. Dan setelah itu kayak cocok banget gitu. Langsung jerawat-jerawatnya hilang gitu ya. Muncul tapi kayak sebulan sekali aja dan itu bisa dihilangkan gitu. Tidak lagi jerawat batu. Dan setelah Januari itu mulai muncul, tapi sekarang aku sudah kembali dan mulai kelihatan kan ini. Nah ini nih bekas yang waktu Januari itu. Jadi dari Januari sampai sekarang bulan apa nih? Bulan Mei, 5 bulanan ya kan. Ini udah mulai membaik, jadi dia udah nggak ada jerawatnya, jadi tinggal bekas jerawatnya. Tapi ini udah mendingan, udah memudar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya di bulan Februari dan seterusnya. Ini udah mendingan. Tapi kemarin aku sempat salah. Jadi aku baru tahu kalau misalnya aku itu sesensitif itu dan harus nunggu atau dikasih jeda ketika pakai skincare. Ketika aku mencoba krim terbarunya Scarlett juga. Jadi Scarlett sudah mengeluarkan rangkaian untuk acne serum dan brightening-nya. Nah di sini aku nyobain acne cream yang night sama yang day-nya, day cream sama yang night cream. Tapi karena kebodohan aku tidak menjeda pemakaian skincare, jadi aku baru tahu baru ini sih sebenarnya kalau aku harus dijeda banyak banget gitu waktunya. Setelah aku cobain si krim ini, karena aku cuma megang udah kering gitu langsung aku pakai, ternyata ya kan muncullah jerawat besar sekali di sini. Nih yang kalian lihat biasanya, kelihatan ya sini besar banget. Ini udah bandingkan ini udah kempes dan udah kemerahan doang gitu. Kemarin sih belum. Jadi setelah muncul ini dan di sebelah sini juga ada jerawat batu juga tapi kecil, barulah aku sadar, oke, kayaknya aku nggak cocok deh sama ini. Tapi pelan-pelan aku mikir, setelah aku baca-baca juga artikel dan googling juga, ternyata memang harus dikasih jeda agar dia nggak berantem nih, nggak ribut, nggak tawuran gitu kan di dalam wajah kita. Dan alhamdulillah langsung kembali lagi normal. Cuma yang satu ini aja tuh yang masih bermasalah. Lanjut, ini udah aku tunggu sampai beberapa menit. Mau aku pakai yang night cream. Jadi bedanya yang pagi sama malam cuma di krimnya ini, sama kalau pagi itu aku pakai sunscreen ditambah sunscreen. Kalau malam setelah pakai ini aku pakai obat total jerawat. Oke, aku pakai. Ini aku orangnya pelit ya. Sangat pelit, beneran deh. Makanya aku suka dikasih gretongan ya kan. Jadi buat Scarlett, kali aja mau, kalau Scarlett nonton nih ya kan, Scarlett official, kalau nonton kali aja gitu mau ngirimin skincare ke aku. By the way, Scarlett tuh produk lokal ya, dan luar biasa sih.
apresiasi banget sama produk-produk lokal sekarang, karena udah banyak banget produk yang memang kualitasnya sudah semakin membaik. Ini biasanya aku diemin dulu selama beberapa menit, baru aku lanjut pakai obat total jerawat. Oke? Nah ini lanjut aku pakai dia tuh sebenarnya dari apotek, Mediclean apa sih? Mediclean TR Clindamycin Phosphate 1,2%, retinoin 0,025%, dan ini bentuknya gel kayak gini nih. Warnanya, bentuknya, dan ini namanya nih. Ya kan? Kalau kalian mau cari ini di apotek, oke? Ini dia tuh di aku sangat-sangat berpengaruh juga, membantu si serum acne serum Scarlett itu biar si jerawat batunya ini jerawatnya ini jauh lebih cepat kempes. Tapi sebetulnya ini sangat tidak disarankan untuk orang-orang yang punya jenis kulit kering, karena dia ngasih efek kering dan gatal di bagian yang kalian totoli gitu. Cara pakainya cuma ditotol di bagian jerawat aja. Ini aku ambil aja langsung. Pakainya itu tipis-tipis aja karena ini obat keras, jadi nggak bisa sembarangan juga. Dan dia sih tertulisnya itu pakai resep dokter ya, kalau misalnya jerawat kalian memang parah banget. Tapi karena aku masih nggak terlalu gimana jerawatnya, jadi ya udah. Yang penting tidak pakai banyak-banyak. Di dalam kardusnya itu juga ada cara pemakaian, jadi kalian kalau nggak pakai resep dokter, ikutin aja cara pemakaiannya. Jangan sampai menyakiti dan merusak kulit kalian malahan. Nah ini udah, ini kayaknya mau ada jerawatnya sedikit, jadi aku kasih dikit dong, bekas-bekas sisaannya. Nah karena ini obat keras, setelah pakai ini kalian harus cuci tangan. Dan terakhir aku pakai lip balm. Udah deh selesai skincare rutin aku. Jadi terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu juga buat teman-teman yang punya masalah kulit kayak aku, persis sama berminyak, jerawat, sensitif dan bla 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 itu. Jadi semoga bisa membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!